Pinjaman online di Indonesia itu udah lebih dari 50 triliun. Gila ya, sadis banget. Gila, itu nolnya berapa hari? Ini jumlah pinjaman 3,7. Tenornya 9 bulan. Berarti pokok utangnya 3,7 nih. Nah, yang lucunya itu biaya layanan, 3,4. Tetapi pinjol ini kalau lu pernah lihat iklannya, mau lucu loh. Iklannya kayak ada orang mau pergi beli handphone, duitnya kurang, terus diremehkan sama pegawai kontennya. Duit kurang aja mau beli handphone so-soan. Terus dia langsung buka aplikasi, dia langsung apply, langsung cair, langsung dia buktikan, nih, saya bisa beli handphone. Terus pegawai konten ngomong, keren banget dia bisa, gitu loh. Hai guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia, dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Terakhir ini kalau kita lihat di online, katanya pinjol nih, pinjaman online di Indonesia itu udah lebih dari 50 triliun. Gila ya, sadis banget. Gila, itu nolnya berapa hari? 12. Banyak banget, 12 gitu. 13 mau sama 13 ya? 13. Maksudnya gila loh, itu angkanya kan banyak ya gitu. Gila sih, gila. Tapi ironisnya maksudnya ini pinjaman dari orang-orang yang kurang mampu sebenarnya. Betul. Bukan dari duit orang-orang yang mampu sebenarnya. Ya. Dikumpulin ada segitu gitu. Jadi ini angkanya besar banget gitu loh. Kalau zaman dulu kan balik ya, orang dikejar yang tender. Sekarang dikejarnya sama pinjol. Iya, debt collector. Debt collector lah. Dan bahkan katanya sekarang ini orang udah mulai gak takut nih. Iya. Ya udah gak bayar aja gitu. Iya. Orang udah mulai kebal gitu. Udah kebal. Lu mau sebarin aja. Gue udah gak peduli gitu. Hancur lah. Sehingga membuat pinjol pun sekarang juga banyak yang gagal bayar. Jadi di perusahaan pinjolnya pun juga lagi kesulitan karena banyak yang udah gak takut gitu loh. Sebenarnya sih mereka, kalau kita lihat ya, ini kita tampilin juga. Ini ada contoh nih dari salah satu, ini kita ambil di slide ya, salah satu pinjol. Ini jumlah pinjaman 3,7. Tenornya 9 bulan. Berarti pokok utangnya 3,7 nih. Iya. Nah, yang lucunya itu biaya layanan, 3,4. Ini berarti 90%. Hampir 2 kali lipat. Jadi iya, maksudnya ini bukan bunga, memang dia bilang mungkin bunganya kecil. Bunganya kecil memang. Tapi biaya layanan pinter dia akalin di sana. Akalin. PPN lagi. Maksudnya jadi ini total dibayarnya bisa 2 kali lipat lebih malah gitu ya. Betul. Jadi ini dalam 9 bulan gitu. Gila ya. Kita ambil KTA aja gitu, yang bunganya besar aja. Paling sih 9 bulan tuh belasan persen dong. Ya paling belasan persen gitu, masih lebih masuk akal gitu. Iya. Walaupun itu bunganya buat kita udah besar gitu. Betul. Nah jadi menurut lu gimana soal pinjol ini? Sebenarnya pinjol ini kan kebiasaan dari berhutang ya. Oke. Maksudnya kalau bisa sih kita selalu hindari kebiasaan berhutang ini. Tetapi pinjol ini kalau lu pernah lihat iklannya, mau lucu loh. Iklannya kayak ada orang mau pergi beli handphone, iya. duitnya kurang, terus diremehkan sama pegawai kontennya. Duit kurang aja mau beli handphone so-soan. Terus dia langsung buka aplikasi, dia langsung apply, langsung cair, langsung dia buktikan, nih, saya bisa beli handphone. Terus pegawai konten ngomong, keren banget dia bisa, gitu loh. Maksudnya ini sebenarnya iklan yang sangat gampang gitu kan? Iya, kayak membuat orang merasa bahwa keren gitu loh kalau lo bisa pinjol beli handphone gitu. Harusnya maksudnya kalau mau ngatur hak siar kayak gini harus diatur sebenarnya. Iya, daripada kontennya gitu loh. Yang lain-lain, sebenarnya ini yang sebenarnya iklan-iklan kayak gini nih yang nggak boleh gitu. Ataupun ada satu iklannya lebih lucu lagi, Mon. Dia ditagih, lagi dikejar-kejar sama debt collector. Terus dia akhirnya lihat kayak pacarnya akhirnya datang ngomong, lu kenapa? Aduh, gue lagi pusing banget, gue dikejar-kejar debt collector. Oh, ini nih solusinya, pinjol lagi. Jadi mendidik orang untuk gali lubang, tutup lubang. Udah lu gak usah pusing. Akhirnya debt collectornya seneng keluar, dia akhirnya pinjol lagi. Gitu loh. Bahkan ada datanya, banyak banget orang itu masuk itu terjebak. Jadi waktu jadi pinjol ini juga yang jahat itu adalah dia orang itu gak kasih tahu biaya-biayanya dengan transparan. Jadi kalau orang dengan sadar ya, kalau orang cuma lihat bunganya, oh bunganya cuma 7%, 9 bulan.
Oke dong, hitung-hitungannya kalau gue bisnis, gue jualan ketoprak atau jualan apa, masuk nih. Ya. Pas nongol ternyata ada biaya lain dan udah gak bisa dibatalkan. Itu sebenarnya yang jahat dari pinjol juga gitu loh. Jadi mereka banyak yang gak transparan juga. Kalau gue pernah lihat tuh iklannya yang bahasnya kayak gini nih. Kalau punya 60 juta, gue mau ngapain ya? Waduh, asik banget ya. Gue mau beli, abis itu temennya bilang, gue mau beli ini, mau beli ini, mau beli itu gitu. Waduh. Sebenarnya ngarahinnya jelas ke konsumtif ya. Iya, iya. Sebenarnya sih utang yang paling bahaya itu utang konsumtif sebenarnya. Betul. Karena sesuatu yang mungkin kita berutang ya, berarti kan kita secara finansial mungkin nggak sanggup buat beli. Benar. Akhirnya kita ngutang ke sesuatu yang nggak menghasilkan pula. Betul. Nah ini kan kayak double gitu. Double kill. Ya lalu juga ada iklan yang dulu yang gue lihatnya juga agak emosi tuh. Kayak, Pak ini ada yang mau minjem. Dia bilang ke manajernya gitu. Pak ini ada yang mau minjem. Tapi datanya kurang lengkap. Langsung manajernya kayak marah-marah gitu. Gue harus, dia pasti lagi butuh banget. Gak apa-apa, yang penting ada KTP dulu. Ini. Dia pasti lagi butuh cepat. Gak mau gitu. Maksudnya ini kan sesuatu yang Superhero ya. what the hell gitu. Kayak pahlawan tapi dibantai juga nanti. Iya, maksudnya kan iklan kayak gini kan lucu gitu. Iya, memang benar. Dan juga sebenarnya ya, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Jadi dalam hutang itu kalau bisa itu kita itu kalau nggak bisa bayar, kita itu gagal bayarkan. Maksudnya kayak ya udah kita pakai jalur mediasi. Jadi banyak orang itu gagal bayar, dia tuh mikir, wah daripada gue dikejar A, gue minjem ke B. Nanti B urusan nanti lah, bulan depan urusan bulan depan lah, gitu. Jangan, justru mendingan lu A, lu selesaikan, lu bilang lu gak bisa bayar, gitu. Udah, nanti akan ada, maksudnya kayak negosiasinya lah, gitu loh. Apakah bunganya berhenti atau gimana, gitu kan? Mau lu pakai pengacara, LBH atau segala macam buat bantu gitu. Yang penting lu jangan gali lubang tutup lubang. Ada satu cerita seorang guru, dia itu pinjam 4 juta, terus dia gali lubang tutup lubang sampai jadi 200 juta. Hanya karena pinjam 4 juta. 4 juta jadi 200 juta. 200 juta dalam berapa lama dia bayar. Dan katanya ya Mon ya, dia udah bayar ratusan juta juga. Tapi masih tersisa 200 juta. Masih gitu loh. Karena dia gali lubang tutup lubang gitu. Ya ancamannya ngeri sih. Dia orang kan kayak ancamannya itu data kita disebar, kita dipermalukan. Kalau gue bilang mah gak usah takut. Kalau lu udah kena gitu mah hancur lah. Lu gagal bayarin, lu mendingan lu negosiasi gitu loh. Jadi penyelesaiannya bagusnya gimana gitu. Dan kalau kita masih ada itikat baik kan enak sama pinjol. Tapi gue gak tahu ya penyelesaian pinjol itu gimana ya. Kalau bank kan kita bisa ngomong gitu. Ya, tapi sebenarnya utang kan bukan cuma pinjol. Banyak juga utang bisnis, utang kartu kredit. Di mana-mana itu yang namanya utang itu ya. Maksudnya kita dalam hidup ini pasti akan ada urusannya sama utang piutang. Betul. Maksudnya ini sesuatu yang memang perlu kita pahami. Iya, tapi jangan. Memang yang pinjol ini kan mungkin lebih ngarah ke konsumtif lah. Konsumtif gitu loh. Atau enggak juga kelas-kelas bawah yang mungkin gak ada akses untuk utang yang lebih bagus. Yang mungkin kartu kredit ataupun ke bank gitu. Betul. Jadi yang ditargetin itu. Dan kalau lu utang ke bank kan maksudnya lebih sedikit lah, lebih manusiawi gitu loh. Jadi kalau sebenarnya lu gak bisa bayar, mungkin cuma aset lu disita, aset lu dilelang. Nanti hasil lelangan berapa ya, kalau ada sisa lu dibalikin, kalau gak ada sisa ya habis gitu loh. Tapi kalau lu utang-utang ke yang pinjol-pinjol gitu kan mana ada. Dia orang mah maunya bunganya bunga-bunga terus. Kalau di bank malah lu masih bisa nego loh. Bunganya untuk dihapus sebagian apa. Yang penting lu ada itikat baik. Karena bank juga seneng. Kalau lu gak bisa bayar, lu ada itikat baik gitu loh. Lu itu ada niat untuk melunasi utang lu. Jadi bank juga dalam sisi ini, bank juga merasa bahwa oh lu gak kabur gitu loh. Dan bank juga gak capek kan suruh orang kejar-kejar lu, suruh debt collector cariin lu gitu. Nah, begitu juga utang bisnis. Nah, ada salah satu teman yang gua kenal ya. Dia itu utang bisnis. Utangnya itu katakan 2 M lah ya. 2 miliar di bank. Terus bisnisnya menghasilkan loh. Bagus. Bisnisnya bagus banget, menghasilkan katakanlah ada margin mungkin sekitar 2 miliar lah. Atau 3 miliar. Yang benar adalah harusnya 2 miliar ini dilunasin. Dia malah enggak, dia beli aset. Dia pergi beli properti, beli mobil, bikin rumah, dan lain-lain gitu loh.
Nah, bisnis itu kan naik dan turun. Ya. Sehingga pas bisnisnya lagi gak bagus, dia butuh cash lebih banyak. Sedangkan yang dibeli ini semuanya itu menguras duit juga. Lu beli rumah, lu harus perbaiki. Lu harus ini itu. Lu mau jual juga gampang. Ini itu kan. Jadinya apa? Jadinya ya dia jadi terlilit kesulitan gitu loh. Nah, pentingnya kita mempelajari cara mengelola utang itu seperti itu. Kalau lu udah berhutang, lu harus utamakan utang itu dibayar dulu. Oke, dilunasin dulu. Dilunasin dulu, bener. Nanti dari pihak bank juga seneng. Kalau dia lihat track record lu bagus, lu mau pinjam lebih gede juga, dia lebih oke. Nah, ini yang jarang banget dibahas di Indonesia. Cara mengelola utang. Ya. Oke, kalau di Indo kan kita kan selalu diajarin menghindari utang. Tapi kan banyak bisnis yang kita itu sulit untuk menghindari utang. Nah, justru kita juga perlu belajar namanya cara mengelola utang. Jangan sampai manajemen resiko. Ya? Betul. Jangan sampai utang itu bikin orang rusak. Nggak semua utang itu jelek. Banyak juga utang yang bagus. Ada satu cerita ya. Jadi dulu itu temennya gue punya temen ya. Itu mamaknya itu pinjam sama rentenir. Oke. Sebulan 8%. Gede kan? Oke. Buat beli kulkas, buat bikin es batu. Itu pinjamannya ya bikin dia usaha es batu dulu. Dari 1 kulkas, jadi 2 kulkas, 3 kulkas, 4 kulkas. Tapi dia pinjamannya gini, dia kan jual es batu cuan tuh, gede cuannya. Cuannya yang gede, dia lunasin utangnya. Habis itu dia ada profit, dia beli lagi 1 kulkas, beli 1 kulkas. Jadi nggak selalu rentenir itu jelek loh. Ada juga memang rentenir ini kurang ajar, kasihnya sampai 8%. Tapi karena dari itulah dia bisa usaha es batu sampai sekarang dia sukses. Dia bisa punya banyak properti, maksudnya sukses lah gitu loh. Jadi gak selalu utang itu selalu menjerumuskan sampai hancur, enggak juga gitu. Kalau lu utangnya gak buat konsumtif kayak tadi yang kata Lumon, utangnya bisa buat bisnis dan lu bisa kelola dengan baik, itu intinya kita perlu paham utang ini untuk apa. Ya. Terutama kan memang sebenarnya seperti yang kita tahu ya, zaman sekarang online pasti produk itu pasti mereka itu selalu iklaninnya itu bikin kita pengen beli gitu. Betul. Itu udah pasti. Jadi ya kita perlu pikirin ini tuh kita butuh nggak. Benar. Lalu biasanya juga keinginan ya kita beli gak beli ya nanti juga berubah. Iya. Kayak kita lagi pengen sepatu baru nih. Udah lihat sepatu ini di iklan, nanti gak lama ada sepatu lain ya kita pengen sepatu lain lagi. Betul. Masalah waktu aja. Iya. Sebenarnya keinginan ini pasti akan selalu ada, cuman ya berubah-berubah. Jadi ini ya kita belajar disiplin diri lah. Benar. Kontrol, lalu cara kita melihat, cara kelola utang, kelola duit, ya itu semua di sana sih. Ya. Benar. Dan selalu kalau kita bisnis nih ya, kita ngomong bisnis, selalu lunasi utang yang bunganya paling gede duluan. Oke. Jadi kalau bisnis itu kan utangnya itu kan selalu istilahnya itu kayak rekening koran. Maksudnya itu lu dikasih limit 1 miliar, lu kalau pakai lu baru bayar, nggak pakai lu nggak bayar. Terus lu gak usah bayar pokoknya, lu cukup bayar bunganya tiap bulan sampai jangka waktunya selesai. Katakan jangka waktunya 5 tahun nih, lu boleh bayar bunganya sampai 5 tahun, nanti setelah 5 tahun lu baru bayar pokoknya, gitu. Jadi sebenarnya sangat-sangat fleksibel. Nah, yang paling benar adalah lu harus lunasi dulu utang lu, itu satu. Kedua, lunasi yang paling tinggi dulu. Mungkin lu dapat dari 3 bank. Bank pertama kasih 1% per bulan, bank kedua 1,2, bank ketiga 1,3. Yang 1,3 ini kalau bisa lu kosongin terus, gitu, gak usah sampai dipakai. Yang lu manfaatkan yang 1%, gitu. Nah nanti udah generate, duitnya udah banyak, lu baru lunasin lagi semuanya. Intinya utang ini lu gak boleh malah merasa utang ini duit lu lah. Ini duit pinjaman, jadi lu memang harus selesaikan. Harus bayar punya. Harus bayar punya. Jadi lu kalau cuan, lu jangan buat jalan-jalan ke luar negeri. Lu kalau cuan, lu bayar dulu nih utang-utang nih. Setelah semuanya lunas, baru lu mau jalan-jalan, lu mau beliin anak lu rumah, kayak apa, kayak terserah gitu loh. Tapi utangnya lunas dulu gitu. Nah, kira-kira gitu lah. Ya ini soal utang lah ya, mungkin ini jarang ada yang kasih tahu sih. Iya. Jadi ya teman-teman kalau merasa ini berguna, bermanfaat, boleh dong di-share ke teman kalian. Iya, betul. Biar teman-teman kalian tuh juga paham soal cara terhadap utang, ataupun kalau mereka lagi mau berhutang gitu loh, mau buka bisnis atau apapun.
Jadi semoga apa yang kita share ini bisa berguna juga untuk teman-teman yang lain. Betul. Itu dulu, jangan lupa di like. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.